Nanti saya minta dengan hormat untuk Bapak si Mare-Mare membuka PA kita dalam doa. Kekuatan di hidupmu ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupmu ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita ulangi lagi dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap kepada Tuhan, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan kekuatan kami, sebab hanya Tuhan pertolongan kami.
Kami mengucap syukur, kami menyembah. Ajaib Kau Tuhan, Kau yang punya kuasa, kerajaan sampai selama-lamanya. Haleluya, gloria, haleluya, puji Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang termulia Tuhan. Namamu disanjung, Namamu ditinggikan Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, Kau yang maha baik bagi kami Tuhan, Kau yang maha setia bagi kami Tuhan, Kau yang selalu menopang setiap hidup kami, Kau yang menopang tangan kami, Kau yang berikan kekuatan baru bagi kami Yesus. Syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau setia bagi kami Tuhan. Kau yang senantiasa menopang setiap hidup kami. Kau yang tak biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Kau yang memegang kuat tangan kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertakan kasih-Nya, pertolongannya tepat pada waktunya. Kita puji Dia dengan pujian, Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberkatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Bagi Tuhan itu baik bagi saya. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberkatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah Dia dipuji. Dia dipuji dan disembah. Karena kebaikannya bagi kita. Bagaimana kita mencintai dengan penuh hati. Dia yang baik. Amin. Tuhan itu baik, sungguh baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberkatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah Dia dipuji. Layaklah Dia dipuji dan disembah. Kebaikannya bagi kita. Aku selalu cintanya dengan penuh hati.
Supaya dia dipuji di tengah dengan apa kita. Aku cintanya dengan penuh hati. Dia yang baik. Dia yang baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh baik Tuhan kita, kasih-Nya nyata, kesetiaannya nyata, dan Dia sangat dekat dengan setiap kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, amin. Ingat masih ada seorang menolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda, bila cobaan menggodai hatimu, amin Tuhan. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu berseru, memanggil namanya, berdoa yang segera menghampirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, amin. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Jauh darimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil nama Yesus. Berdoa yang segera menghampirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh berseru, memanggil namanya, berdoa
dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Amin. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan sore hari ini. Dan saya minta Ibu Saud Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sudah dipertemukan di tempat ini. Kami sudah memuji-muji Engkau. Semoga pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bersihkan hati kami, agar kami dapat menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah firman yang akan disampaikan itu sesuai dengan yang Engkau mau. Dan hati kami dapat menerimanya dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga tempat ini, Bapak Ibu Yohan dan semua keluarga besar yang kami ke rumahnya untuk kita sekalian dapat sama-sama belajar firman Tuhan. Kita diberi kesempatan, kesehatan oleh Tuhan, mari kita manfaatkan tiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus belajar untuk menjadi, kalau firman Tuhan katakan, serupa dengan gambaran Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di 1 Petrus pasal 1, masih di awal-awal, tapi bersama-sama kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. 1 Petrus pasal 1, sekarang kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 1, ayat 1 sampai 6. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat beberapa hal yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu
kita adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang kemudian firman Tuhan katakan, kalau kita merasa sebagai orang pilihan itu artinya bukan kemudian kita menjadi orang yang sombong, tinggi hati, dan merasa bahwa surga itu punya kita sendiri. Ya, kadang itu ya, kalau orang Kristen dalam anggapannya dia sudah menjadi orang pilihan, rasanya surga itu ya couplingnya dia sendiri gitu. Ya orang di luar itu ya tidak berhak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sebagai orang pilihan dikatakan kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, kita dipilih bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita dipilih karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Maka dikatakan tadi, kiranya anugerah, kasih karunia, damai sejahtera makin melimpah atas setiap kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan karena rahmat-Nya yang besar, ya, Yesus dikatakan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan, Bapak Ibu. Dalam Tuhan Yesus itu hidup dikatakan penuh pengharapan. Kalau kita ikut Yesus, tetapi kemudian kita merasa hidup kita tidak punya pengharapan, artinya kita mungkin mengenal atau belajar tentang Yesus yang berbeda dari yang firman Tuhan ajarkan. Kalau kita ikut Yesus, di dalam setiap situasi kondisi kita saat ini kita punya pengharapan, artinya kita sudah mengenal Tuhan yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang saya katakan kemarin, misalnya secara fisik kita dikatakan semakin hari semakin merosot. Rasul Paulus katakan manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Itu alamiah Bapak Ibu saudara sekalian dan tidak bisa dilawan. Artinya kita harus menerima ya kondisi kalau segala sesuatu itu berhubungan dengan yang alamiah. Maka saya katakan kemarin, kita jangan sebagai anak Tuhan memiliki iman yang sok-sokan gitu ya. Misalnya ini kondisi hujan, misalnya Bapak Ibu kita ada payung tapi kita tidak pakai payung misalnya. Kemudian kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya akan terobos hujan, ya, saya tidak akan sakit. Nah, itu kan iman yang sombong, Bapak Ibu. Rasanya rohani, bahasanya rohani, tapi itu menunjukkan kita sebenarnya sedang tidak beriman. Ya. Sebaliknya kita kalau misalnya dalam kondisi apapun kita menerima dalam kelemahan kita sebagai manusia lahiriah. Kalau kita sedang masuk angin, sakit, ya terima Bapak Ibu saudara sekalian. Ya kita berdoa, tapi di sisi lain kita pun menerima, oh ini manusia lahiriah semakin merosot, lemah, ya. Kalau dulu mungkin waktu muda kita kena angin sedikit tuh rasanya gagah tuh ya, bisa nantang angin ya. Tapi kemudian kita semakin berumur, semakin tua, semakin ya senja usia Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu terima kondisi fisik kita ya semakin melemah. Ya, saya saja yang masih muda Bapak Ibu saudara sekalian seperti itu ya, kemarin baru tato ya, keroan maksudnya ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena ya nggak tahu ya, mungkin masuk angin, mungkin apa. Ya jadi Bapak Ibu kita terima bahwa itu mangsane ngombe obat ya ngombe obat, mangsane keroan ya keroan. Tidak perlu kita sok-sokan wah dalam nama Yesus gitu ya. Memang ada kasus-kasus tertentu di firman Tuhan, Injil berkata seperti itu untuk apa? Menunjukkan kuasa Tuhan. Tapi di sisi lain, kita sebagai manusia lahiriah harus juga menyadari ya, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan kerapuhan kita sebagai manusia. Ini kalau alam ya tidak usah ditantang ya. Kalau alam, hukum alam tidak usah dilawan seperti itu.
Nah, dan di sisi lain kita juga menjaga kesehatan. Nah, itu sing mangan ya, makan dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin ada kecenderungan kolesterol ya, ya jangan sampai kita makan jeroan dalam nama Yesus ya, tidak akan pengaruh apa-apa. Kemudian tambah duren, tambah kopi dan lain sebagainya. Akhirnya matang gitu ya belakangnya mungkin ya. Ya itu memang alamiah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tahu kecenderungan kita seperti itu, mari kita juga menjaga kesehatan. Bangsane olahraga ya olahraga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah dikatakan kita sebagai manusia semakin hari semakin rapuh, merosot. Ya, yang dikatakan, tetapi kita punya suatu bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Itulah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang bagian itu. Maka Paulus katakan ketika manusia lahiriah kita semakin merosot, manusia batinnya seharusnya semakin peka kepada Tuhan. Ya, peka kepada Tuhan. Maka saya katakan kemarin dalam PA di Mbak Supri ya, di Sari, jangan kita seperti film zaman dulu itu ya. Zaman dulu ada film itu ya, yang kemudian pemerannya itu julukannya BTN ya, bocah tua nakal ya, cupek tong ya Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita semakin sepuh ya, ojo malah tambah nakal gitu ibaratnya Bapak Ibu sekalian. Tapi tambah kita menyadari, oh ya saya semakin dekat dengan Sang Pencipta, semakin mendekat dan lain sebagainya. Maka kita pun akan semakin peka kepada Tuhan. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Di bagian itulah dikatakan yang tidak dapat binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tersimpan di surga bagi kita dan dikatakan kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Akan ada nanti keselamatan seutuhnya, Bapak Ibu. Kalau kita saat kita percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan kita secara iman, dikatakan kita percaya, kita diselamatkan. Tetapi dalam dunia ini ketika kita menjalani, kita masih bisa sakit, bisa lemah, bisa kalau di dalam Wahyu katakan masih ada air mata karena kesulitan, kesusahan, masih ada pergumulan dan lain sebagainya. Meskipun secara status kita dikatakan sudah percaya sama Yesus, tapi dikatakan dalam dunia ini, dalam menjalani kita masih bisa mengalami berbagai macam hal. Maka masih ada dikatakan berbagai macam juga godaan, dosa, dan lain sebagainya. Kapan kita lepas dari itu semua? Dikatakan kita sudah bersama dengan Yesus, menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak bisa layu, tidak bisa cemar, yang tersimpan di sorga bagi kita semua. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu pernah kita tidak membayangkan simpanan kita di sorga itu sekarang? Ya. Simpanan kita mungkin kalau di bank, mungkin kalau di tempat-tempat lain, mungkin kalau di bank itu ada juga menawarkan brankas khusus gitu ya, untuk menyimpan barang-barang berharga. Permasalahannya kita di sorga ada menyimpan sesuatu yang berharga juga apa tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita dikatakan ada satu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu keselamatan utuh yang tersimpan di sorga bagi kita sekalian yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hendaknya menjadi perhatian kita. Ya, maka di ayat 6 kita masuk, tadi di ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Bergembira karena apa? Karena ada satu pengharapan. Ini yang menjadi tema kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang tadi kita lihat di flyer itu ya. Bergembira karena berpengharapan.
Bergembira karena berpengharapan. Pengharapan apa? Bukan karena nanti kita dapat apa di dunia ini, tapi berpengharapan karena satu bagian yang tersimpan di sorga bagi kita sekalian. Firman Tuhan katakan di dunia ini ngengat dan karat merusak. Ya. Maka kita perlu juga merenungkan bagian kita di sorga itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa punya banyak simpenan di dunia ini, tetapi bagaimana ketika di sorga? Ini menjadi perenungan kita. Maka dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun dikatakan kita harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Ini satu istilahnya paradoks ya Bapak Ibu. Bergembira, tetapi di sisi lain kita berduka cita. Bagaimana mungkin orang berduka cita bisa bergembira? Kita akan mungkin dicap orang gila ya, saat ada kedukaan, kita malah bergembira. Saat ada kedukaan malah bergembira. Malah kita katakan selamat, gitu ya. Misalnya, ada orang berduka cita, kita ke rumah duka, kita salaman, selamat ya, gitu ya. Sudah dipanggil Tuhan, ya. Malah kita diantemi, Bapak Ibu, bisa ya. Dilempari buah semangka, misalnya gitu. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, kita berduka cita, tapi dikatakan kalau dalam menjalankan iman kita, di dunia ini dikatakan kita bisa berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Jadi orang Kristen itu tidak alergi dengan pencobaan. Kalau ada hamba Tuhan bilang kalau sudah jadi Kristen, setan ora doyan, demit orang dolit ya. Ternyata bahwa masih ada pencobaan, Bapak Ibu saudara sekalian. Masih bisa ada masalah satu sama yang lain, masih bisa crash, masih bisa ada pencobaan, bisa berduka cita. Tetapi apa yang bisa membuat kita tidak stres, tidak depresi, yaitu kegembiraan. Kegembiraan karena apa? Karena punya pengharapan di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita renungkan, apa yang membuat kita bisa paling bergembira hari-hari ini? Hal apa yang bisa membuat kita bergembira hari-hari ini? Bapak Ibu mungkin bisa sharing ya, satu persatu. Satu hal saja Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau bisa jawabannya tidak boleh sama. Berat ya. Hal apa yang paling membuat kita bergembira hari-hari ini? Apakah harga beras misalnya? Nah, semakin naik kita semakin gembira. Nah, hal apa yang paling membuat kita bergembira hari-hari ini? Pak Iwan? Memperoleh apa yang diinginkan. Contohnya? Contohnya, Burung. nah, Oh, saya kan mau itu kan agak apa namanya jenis-jenisnya kan banyak itu nggak pas ada gitu di rumah temen atau apa kan mau jual beli juga gitu bisa dapat gitu kan ya, kayak mendapatkan apa yang diinginkan, ya, membuat kita bergembira. Kalau Pak Untung yang buat gembira apa Pak? Waktu seperti pada saat ini hati saya memang gembira sekali karena ya bertemu dengan teman-teman dan terutama penyakit saya sudah sembuh. Amin. Puji Tuhan. Karena berkumpul dengan saudara-saudara seiman dan penyakit sudah sembuh. Biar bergembira. Monggo lanjut. Mic-nya bisa dilanjut Pak. Mic-nya. Desri. Saya bergembira karena selalu dikasih sehat gitu aja. Amin. Ya, sehat selalu. Lina. Bergembira saat suami pulang. Tentunya. Terus bergembira juga kalau
jualannya rame. Amin. Mungkin itu. Sama satu lagi, sukacita kalau Liga itu diajarin memahami dan terus nurut. Ya, mungkin itu aja. Puji Tuhan. Terima kasih, Tante. Tante Bambang. Oh, sakit gigi. Siap. Gembira karena Stanley udah semakin baik. Oh iya, puji Tuhan, Stanley sudah semakin baik. Ibu, Bergembira karena saat ini saya sehat. puji Tuhan, sehat. Yuli, Yang jelas bergembira karena saya juga diberi kesehatan, bisa berkumpul saat ini. Bergembira karena suami saya sudah dapat, sementara dapat pekerjaan. Walaupun beras katanya mahal atau apa-apa, kalau suami kerja kan nggak pati mikir. Yang ketiga bergembira kayak Cik Lina kalau jualan laris, ada yang pesan jus gitulah, itu bergembira. Karena sebelum kesini juga biarpun kehujanan, Tuhan ngasih berkat lumayan, dapat 10 cup buat anak-anak besok. Udah puji Tuhan sekali. puji Tuhan. Saya bergembira kalau saat telepon sama anak-anak, saya tahu anak-anak dalam keadaan sehat, senang, itu sudah membuat saya lega. Puji Tuhan. Gembira kalau suami sepaham. Nggak rewel gitu aja. Gembira. Sama sekarang sudah ada cucu, ya cucu bergembira kalau pas lagi ya ngobrol-ngobrol sama anak ya itu. Dan terakhir Tuhan selalu memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Selalu gembira. Amin. Bapak, mari. Iya, sesuai yang kita baca tadi, ya memang kalau saya pikir-pikir akhir-akhir ini ya usia semakin tua, ya tenaga semakin berkurang ya. Waktu saya dulu masih muda, paling senang saya seperti yang tadi nantang hujan-hujan tempat terbuka gitu ya. Ya, bahkan saya sampai ke Wonosobo masih ingat itu. Saya pernah tahun 2010 ke sini ya. Di terminal itu saya jam 2 malam nyampe di situ terminal, masih berani saya mandi tuh. Jadi tantangan-tantangan seperti itu paling gimana ya, memang terbiasa. Saya kerja di tempat terbuka paling senang kalau turun hujan dulu kan, tapi sekarang akhir-akhir ini kan seperti yang kita baca tadi, tenaga semakin merosot, umur semakin panjang ya. Tapi satu hal yang saya renungkan di dalam Tuhan ya, tadinya sekalipun saya segiat apa yang saya bisa lakukan, tapi dengan pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan, saya semakin tua, usia semakin merosot, ya pemeliharaan Tuhan semakin nyata. Saya rasa ya, saya pikir-pikir, nanti makin tua, mungkin berkat Tuhan semakin tenaga semakin berkurang, seperti itu rasanya. Tapi kita rasakan Tuhan itu begitu luar biasa ya. Semakin tenaga kita merosot, umur kita semakin tapi kita bayangkan satu hal, pemeliharaan Tuhan itu yang begitu luar biasa. Ya, dimana tadi waktu saya giat-giatnya bekerja, ya nggak sebagus hasil yang kita dapatkan sekarang gitu ya. Padahal kita ya usianya semakin mengarah ya makin tua gitu, tenaga semakin berkurang tadi. Ya itulah yang kita renungkan, kasih Tuhan itu ya penyertanya dan ya pemeliharaannya begitu luar biasa. Amin. Kalau saya, kalau nggak ada yang ngomel,
Kalau udah capek, ada yang ngertiin gitu, ada yang bantu, ada yang apa, nah itu. Pak Saun melihat ini ya. Iya. Saya bergembira dan senang kalau diberi kesehatan. Saya selalu diberi kesehatan. Dan anak cucu saya selalu dalam lindungan Tuhan. Dan diberkati semua. Dan rukun, guyub rukun. Terima kasih. Mbak Lilis. Puji Tuhan, kalau saya senang sih, saya bersyukur kalau dengar anak-anak saya itu ya sama rukun ya. Juga anak saya tetap setia sama Tuhan, itu saya udah senang walaupun nggak kelihatan gitu ya. Terus saya juga bisa senang pribadi saya dalam hidup saya ini kalau saya masih bisa berdoa sama Tuhan. Karena tekanan apapun yang buat saya malas. Kadang manusia kita lelah ya. Tapi kalau saya masih diberi gairah berdoa, beribadah, saya tetap bisa bernyanyi ya di rumah gitu, muji Tuhan. Itu saya udah bersyukur banget kok. Karena apa? Kalau saya menyerah, berarti ya saya udah nggak bisa bersyukur berarti. Saya nggak bergembira, tapi bersyukur apapun keadaan yang hal-hal apapun yang belum dijawab Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, saya tetap bersyukur. Makanya itu yang bikin saya bisa bergembira. Kalau saya masih tetap setia sama Tuhan, itu sih juga saya bersyukur kalau saya mendengar anak-anak saya tetap ibadah sama Tuhan. Gitu aja Pak Is. Iya. Ya. Kalau saya yang membuat saya bahagia, yang pertama sehat, tentunya saya sehat dan keluarga sehat, semua sehat. Yang kedua banyak orderan. Sama ya Cik Lina. Banyak orderan buat jalan-jalan bersama keluarga itu. Terus yang satu lagi yang bisa membuat bahagia itu kalau tidak ada komplain dari pasien. Kenapa? Karena era sekarang itu ada lapor bupati, langsung WA gubernur dan sebagainya itu tiba-tiba kadang seperti kemarin itu pernah ada komplain masuk ke puskesmas kami ternyata salah alamat. Saya cross-check yang dimaksud adalah Pustu Binangun. Binangun itu dikiranya Pringenanom, padahal yang dimaksud itu adalah Pustu Binangun daerah kecamatan yang Mojo Tengah ke sana gimana ya? Kan daerah sana bukan dari puskesmas kami. Jadi kalau kerja tidak ada komplain itu sepertinya tidak ada tekanan seperti itu membuat saya bahagia. Dan masuk ke shootingnya loh. Masuk TV ya loh. Yang buat saya senang hari ini kemarin menang Popda. Selamat. Ya, Kak. Kalau saya yang buat seneng kalau timbangan turun. Saya bahagia kalau lihat keluarga bahagia. Kalau saya bahagia kalau tiap hari Minggu suami saya libur. Soalnya kalau nggak libur tuh kita ke gereja tuh agak rempong bawa anak-anak dua gitu. Kalau nunut Mbak Arni di sini dari sana jalan dulu, bangunnya harus lebih pagi lagi kayak gitu. Iya, makasih. Kalau saya senangnya akhir-akhir ini merasakan gerakan bayi. Terima kasih Bapak Ibu. Tentunya banyak hal ya yang bisa membuat kita bergembira. Dan misalnya kita melihat juga di 2 Yohanes pasal 1. Misalnya 2 Yohanes pasal 1 ayat 2. 2 Yohanes ayat 4, maaf. 2 Yohanes 1 ayat 4. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Iya. Misalnya ini Bapak Ibu. Hal yang membuat Rasul Yohanes bersukacita ternyata
Nah, ini kalau kita pikir sangat minim ya. Dia katakan bukan semuanya, tetapi dia katakan aku bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Artinya, misalnya kalau kita dalam keluarga, anak-anak hidup dalam kebenaran itu sudah sangat luar biasa. Sangat membuat kita bersukacita. Bahkan Rasul Yohanes pun hanya menargetkan separuh dari anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kita tentu tidak pengen hanya separuh, tapi semuanya. Dan ini yang tentu membuat kita bisa bergembira dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika hidup dalam kebenaran, artinya kita juga punya satu kepastian bahwa mereka juga punya harapan tentang hal-hal yang surgawi. Harusnya itu yang bisa membuat kita bergembira dalam hidup kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh pemazmur, ya, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Pemazmur mengatakan ini di Mazmur pasal 37 ya. Dari ayat 1 kita baca. Mazmur 37 ayat 1. Mazmur pasal 37 ayat 1. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, sampai di sini kita melihat seringkali kita hanya mencuplik ayat yang ke-4. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi dari ayat 1 dikatakan, siapa yang disuruh bergembira ini adalah orang yang dijahati orang lain, orang yang dibuat marah orang lain, orang yang dicurangi orang lain. Kemudian dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kita mungkin pernah dijahati, jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Kita mungkin pernah dicurangi, ya. Sebab mereka lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan. Baru di situ dikatakan bergembiralah. Ini Bapak Ibu, iman di dalam Kristen itu ternyata tidak menuntut kita bergembira karena hal-hal yang baik saja. Tapi bahkan saat dicurangi, saat dijahati, firman Tuhan katakan bergembiralah. Caranya gimana? Caranya kita melihat Tuhan. Tuhan yang membela kita, Tuhan yang dikatakan kita percaya, Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita. Karena dia menjamin jaminan yang tidak bisa layu, tidak bisa cemar, yang kita dapatkan nantinya di surga. Yang di dunia ini Bapak Ibu hanya kalau orang katakan sawang sinawang. Yang kelihatan baik belum tentu baik, yang kelihatan sukses belum tentu sukses. Ya. Seperti kayu, Bapak Ibu sekalian, kayu kita lihat baik, kita tahu jika dipegang sudah keruak karena dalamnya sudah dimakan rayap. Misalnya seperti itu. Kita pun demikian dalam dunia ini. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, dikatakan kita punya satu manusia batiniah yang terus diperbaharui sesuai dengan gambar Khaliknya pencipta. Karenanya Bapak Ibu, mari kita menjalani hidup ini dengan gembira. Ya. Dalam arti bukan hanya saat hal-hal yang enak terjadi, tapi firman Tuhan katakan kalau kita di dalam iman pada Tuhan Yesus, bahkan saat yang tidak enak terjadi, kita diminta bergembira karena apa? Karena melihat pada Tuhan. Sekalian, jangan karena nanti ya misalnya hal-hal buruk terjadi yang tidak sesuai harapan kita, yang tidak sesuai dengan rencana kita, misalnya kayak kemarin pemilu, Bapak Ibu sekalian, yang tidak sesuai pilihan kita, mungkin membuat kita tidak bergembira misalnya. Tapi kita lihat kepada Tuhan saja bahwa
tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu tanpa seizin Tuhan dan tanpa kehendak Tuhan. Artinya kalau itu terjadi ya itu kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Apa bagian kita melakukan hidup kita sehari-hari, menjalani hidup kita sehari-hari dengan terus melihat pada Tuhan, maka kita bisa bergembira. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Mari kita bergembira karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Harapan yang tidak bisa cemar, layu, tidak bisa merosot karena Yesus dalam kita. Demikian firman Tuhan, dan kita akan masuk sesi sharing. Kita bisa sharing tentang firman Tuhan dan tentang kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kami berikan waktu kepada tuan rumah di tempat ini menyampaikan saksian. Silakan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, di tempat kami di Kertek dengan sehat dan keadaan sehat, walaupun jauh dari Wonosobo ke Kertek. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah bersedia hadir, kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Penasehat. Walaupun jauh hujan menyempatkan hadir di sini, kami bersyukur dan berterima kasih sekali. Walaupun mohon maaf sebetulnya kami juga rindu setiap Kamis juga ikut, tapi kadang karena keterbatasan waktu kami mohon maaf masih sering bolong-bolong berangkat HBS. Jadi kami bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, dan kami mohon maaf bila nanti dalam menyambut Bapak Ibu semua, baik tempat dan segala sesuatunya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Yang selanjutnya kami bersyukur pada hari ini 27 Februari anak kami Evan genap usia 16 tahun 3 jam, sekitar 3 jam. Jadi sudah dulu itu 16 tahun yang lalu sekitar setengah 2 siang lahiran di Pai dengan perjuangan. Jadi sempat memang susah banget sampai harus dipacu gitu. Jadi puji Tuhan sudah lahir, setelah lahir ternyata ikteriknya tinggi, bilirubinnya tinggi, harus masuk ke harus diterapi. Itu juga suatu tantangan mental bagi orang tua baru, sudah lahir, sudah digendong, ternyata bilirubinnya tinggi, harus masuk rumah sakit. Itu juga berkat pertolongan Tuhan kami diberikan ketabahan, kekuatan hingga sampai saat ini sudah 16 tahun. Kami percaya selama 16 tahun ini Tuhan pasti sudah menolong, dan kedepannya kami percaya Tuhan juga sudah menyediakan masa depan yang bagus, yang cerah buat anak kami, dan kami juga percaya Tuhan juga menyediakan yang terbaik buat kita semua, buat anak-anak kita semua. Kita percaya bahwa suatu pengharapan yang telah Tuhan berikan kepada kita, setiap apapun yang terjadi Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mungkin Evan mau menambahkan, Van? Harapan kami bahwa anak kami bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Kami mohon maaf juga kepada Om Yesaya kalau selama ini Evan masih bolong-bolong berangkat latihan, karena kemarin memang terbagi antara renang dan latihan musik dan sebagainya. Jadi memang SMA sudah pulangnya sudah sore, saya juga harus renang, harus ini, mau berangkat yang mana, akhirnya saya WA Om Yesaya minta maaf ini nggak bisa berangkat. Jadi memang pembagian waktunya memang kami mohon maklum. Mungkin dari kami itu saja, dan kami mengucap syukur sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Terima kasih dari kami kembalikan kepada. Terima kasih Bu Arni ya saksiannya, dan nanti kita doakan ya Bapak Ibu untuk Mas Evan juga
16 tahun Tuhan memberkati selalu dalam segala yang dikerjakan dilakukan. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian melanjutkan saksi atas cinta kasih Tuhan. Mbak Yuli. Shalom. Di sini saya sedikit sharing dari tadi firman Tuhan di Mazmur 37. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dari pengalaman hidup saya, memang saya pernah mengalami di posisi ini. Secara manusia sulit, tetapi ya memang benar apa yang dikatakan Bapak Pendeta tadi. Kita itu harus mempunyai, kalau menurut saya, terlebih-lebih yang telah mengalami di posisi itu memang benar-benar tidak enak. Yang paling pokok itu kalau saya, kita harus mempunyai rasa keikhlasan dan menyerahkan segala sesuatu itu kepada rencana Tuhan. Dari firman tadi yang disampaikan juga saya baru memang karena hanya pengharapan kita dan juga kekuatan kita itu sumbernya hanya Tuhan Yesus saja. Itu memang pernah saya alami dan saya benar-benar, ya itulah, kita itu harus benar-benar ikhlas, legowo lah kalau orang Jawa lah itulah. Segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan, menjalannya dengan gembira. Semisal itu kita pendam dalam hati, lama-lama kita akan sakit hati sendiri dan kita juga yang akan merasakan. Mungkin hanya itu saja pengalaman saya yang telah mengalaminya. Kuncinya yaitu keikhlasan dan hanya berpegang teguh pengharapan kita itu, kekuatan kita itu hanya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Juli. Salah satu ilmu yang paling sulit memang ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas dan sabar. Tuhan yang memampukan kita. Silakan melanjutkan. Mau mengucap syukur aja buat firman yang boleh diterima saat sore hari ini. Jadi saya seperti diingatkan, untuk diingatkan ya harus belajar lebih banyak lagi, juga bagaimana untuk bisa bersukacita saat hal yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi akhir-akhir ini tuh saya baru rasanya kecewa. Jadi kan kadang sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik itu kan kangen, pengen ketemu sama saudara sekandung. Adik di Semarang, kakak di Jawa Timur. Jadi rasanya tuh kadang kangen pengen kumpul, apalagi waktu Imlek kemarin gitu kan. Kalau ngeliati orang lain kok seneng gitu bisa kumpul-kumpul sama keluarga, apalagi kan orang tua sudah tidak ada. Pengen sesekali ketemu gitu. Karena kebetulan kan sudah lama tidak ketemu. Terus waktu WA-an sama Cik Lita itu, ya mungkin karena sibuk juga mereka.
Cuman terakhir itu kok dijawabnya gini, ya wis kalau manggil kan bahasain anaknya gitu. Nggak usah baper katanya gitu. Dibawa ikhlas aja dulu. Buat saya jawaban itu kok rasanya mengecewakan gitu loh. Wong saya bilang kangen kok dijawabnya gitu. Terus saya jawabnya ketus. Bapak Ibu tak jawab gini, lu mamam tuh piye wong dikangeni kok. Bukannya baper, tapi memang beneran kangen gitu. Saya bilang dari yang kangen banget sampai ndak meh kangen-kangen lagi wes, saya bilang gitu. Daripada berharap tapi kecewa. Saya bilang gitu kan. Dan saya kalau lagi keluar jahatnya gitu, kadang Cik Lita WA di grup keluarga gitu, menyapa gitulah, tak diemin, enggak tak balesin. Itu Bapak Ibu, karena saya nurutin hati saya gitu loh. Saya kecewa, gitu kadang sampai terbawa berhari-hari. Kalau sudah gitu mungkin Bapak Ibu pikir sepele ya, wong kadar kangen Mbak Yu, Mbak Adik gitu kok sampai berhari-hari, sampai seharian tuh bisa rasanya bete gitu Bapak Ibu. Lah, sore ini saya seperti diingatkan untuk bagaimana saya mengelola rasa kecewa saya supaya saya bisa berespon dengan baik. Kadang kalau lagi lempeng ya, terus saya berusaha untuk berpikir positif. Mungkin kan mereka sibuk karena anak kan masih ada yang sekolah. Gitu aja, yang penting semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bahkan kalau saya lagi baik hatinya, ya nek saya berdoa malam, tak doain mereka. Cuman lebih apa ya, kadang lebih nurutin hati ya, seperti disapa di grup aja, tak diemin tok, ndak tak balesin gitu. Ya, itu sih, jadi saya mengucap syukur buat firman sore hari ini supaya saya belajar bersuka cita untuk hal yang lebih dalam lagi, lebih apa ya, lebih bisa nerimo, lebih bisa ikhlas lagi. Itu aja Bapak Ibu. Amin, terima kasih untuk kesaksiannya. Baper itu bawa perasaan ya, Iya. bawa perasaan. Kalau BT itu T-nya apa ya? Keluarin kota. Iya, itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saksian kita sampai di sini dan kita akan berdoa bersama dan kita doakan juga sebagai informasi Pak Budi ya, mungkin yang waktu itu pernah ikut sama Desri, memang belum anggota kita, cuma waktu itu pernah minta bantuan doa. Bapak Ibu kalau yang tahu, kadang jual cilok di depan SMP 2 atau kayak saya pernah ketemu di depan di RSU ya, di seberang RSU itu ada lambung jantung juga ya, pernah minta doa. Dan tadi juga WA telepon saya, dia lagi di ICU RSU ya. Kemudian saya ke sana tadi siangan, dia mendoakan. Jadi kita doakan juga Pak Budi ya, secara keanggotaan Katolik beliau. Nanti kita doakan bersama-sama. Ada serangan jantung juga kemarin ya, Tuhan tolong ya, lagi di ICU. Kemudian kita bersyukur juga untuk Bapak Adi Pulita, kemarin sudah lahir putranya, dan Tuhan yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, ibu, anak, dan semuanya. Mungkin gitu, dan yang lain-lain.
Kita doakan juga untuk Nanda Kardial ya, dan mengikuti pendidikan kadet mahasiswa S1 Universitas Pertahanan Indonesia. Doakan juga nanti itu, dan kemarin juga Bapak Helmi ya, yang kita doakan nanti minggu pagi sudah pulang ya Pak Iwan, endoskopi. Kita mendoakan semoga hasilnya bisa baik dan bukan. Mari kita berdoa syafaat. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Yuli. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami Tuhan, Engkau Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub, yang kami panggil dalam satu nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, yang telah dibentangkan sore ini Tuhan, yang menegur kami Tuhan, biar kami ini Tuhan, tiap hari Tuhan, bertumbuh Tuhan, dewasa Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau pakai lebih lanjut Tuhan hamba-Mu Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Biar kami ini Tuhan boleh dikembalakan setiap hari Tuhan, sehingga kami ini Tuhan boleh layak ya Bapa, menjadi mempelai-mempelai perempuan-Mu Tuhan, yang tak bercacat, tak bercela Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami ini ya Bapa. Biarlah segala doa-doa yang kami naikkan ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menjawabnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, untuk segala kegiatan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan, perencanaan apapun Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau campur tangan Tuhan, Kau yang akan menyediakan apa yang dibutuhkan Tuhan untuk pembangunan Tuhan, maupun apa yang dikerjakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami Tuhan, Ibu Pendeta kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan, Kau berkati beliau ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, yang saat ini Tuhan, oh Tuhan, telah mengandung Tuhan di usia kehamilan yang tua Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau jagai senantiasa Tuhan, kesehatannya Tuhan, pertumbuhan janin yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Sehingga ya Bapa, pada waktunya bersalin nanti Tuhan, Kau berikan kelancaran ya Tuhan, apa yang dibutuhkan Tuhan, Kau berkati, Kau cukupi ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Ibu penasihat kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan ya Bapa, senantiasa yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kau berikan perpanjangan umur Tuhan, yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Om Elman Tuhan yang ada di Salatiga Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Berkati Om Elman Tuhan, baik dalam bidang pelayanan Tuhan dan juga pekerjaannya Tuhan. Segala apa yang diusahakan Tuhan, keluarga Om Elman Tuhan, biarlah menjadi berhasil ya Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat GPGH Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Budi Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Kau campur tangan Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami semuanya Tuhan, baik itu Tuhan, Agus Tuhan, oh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau juga menjamah, Kau sembuhkan Tuhan. Baik juga Tuhan, Oma Tuhan, dari Oma Bu Bambang Tuhan, bahkan saat ini juga Tuhan, Bu Bambang Tuhan yang sedang sakit gigi Tuhan, dan juga Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di gereja kami Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, yang saat ini mungkin dalam kelemahan Tuhan, karena sakit penyakit Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Bapa, Kau telah jamah, Kau telah kesembuhkan semua saudara-saudara kami yang sakit saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, untuk pemerintahan kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, dari
Bapak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta Menteri dan jajarannya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau berkati mereka semua Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau Tuhan telah Tuhan bercampur tangan Tuhan, kemarin Tuhan, pemilu Tuhan, telah Tuhan berlangsung dengan Tuhan, baik Tuhan, hasilnya Tuhan hanya daripadamu Tuhan, Kau memberikan pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan, berdoa Tuhan, untuk orang-orang kudus-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, penginjil-penginjil-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka semua ya Bapa, apa yang dibutuhkan Tuhan, Kau cukupi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan, berdoa untuk Gabriel Tuhan, yang saat ini sedang proses Tuhan, untuk Tuhan kuliahnya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau campur tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan, kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu Tuhan, Kau akan memberkati Gabriel dimanapun mereka berada, dalam bidang studi apapun yang diinginkan Tuhan, Gabriel akan sukses ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan kami yang saat ini berada di sore ini Tuhan, kami percaya Tuhan, segala apa beban pergumulan kami Tuhan, Tuhan, Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang akan menjawab segala beban pergumulan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Tuhan, Ibu Soeharto Tuhan, beserta Bu Arni, Bu Ana di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa, usahanya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, dalam bidang studinya Tuhan, terlebih-lebih saat ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Mas Evan Tuhan yang berulang tahun yang ke-16 Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Evan Tuhan dalam Tuhan bersekolahnya Tuhan, mungkin Tuhan kedepannya Tuhan juga mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan, apapun yang dikerjakan Evan Tuhan dalam bidang Tuhan, olahraga apapun itu semua Tuhan, Kau berkati Tuhan dengan berkat yang hanya daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa Israel ya Bapa, umat pilihan-Mu ya Bapa. Berkatilah umat Israel ya Bapa, dengan berkat yang hanya daripadamu ya Bapa. Terlebih-lebih celikkan mata hati bangsa Israel ya Bapa, biar mereka semua Tuhan kembali bertobat Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, sebentar Tuhan, nanti Tuhan, kami akan meninggalkan rumah ini Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, Kau pimpin perjalanan kami Tuhan, tiba di rumah kami dengan selamat, sehat, tak kurang suatu apapun ya Bapa. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, selalu Tuhan ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, doa ini ya Bapa, yang jauh daripada sempurna Tuhan, kami alaskan ya Bapa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus mempelai biaya surga kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Semoga ini kami akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.